Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Semangat. Indonesia sudah merdeka, jadi jangan takut untuk berkata selamat malam dengan lantang. Kita ulang ya. Selamat malam. Terima kasih banyak. Saya senang bisa berdiri di sini karena saya ini dari anak dari keluarga yang berada. Buktinya saya berada di sini, keluarga saya berada di Kupang ya. Intermezzo itu, lelucon ringan lah. Dalam hidup ada yang dinamakan perjuangan. Setuju? Setuju pasti. Soalnya tema saya itu ialah perjuangan. Maksudnya judul yang saya bawakan itu adalah perjuangan. Karena memang dalam hidup itu ada perjuangan. Apa yang kita lakukan atau apapun yang kita usahakan tidak lepas dari yang namanya perjuangan. Tapi perjuangan itu tidak akan lengkap kalau tidak dibarengi dengan apa? Doa. Karena ada satu statement yang mengatakan bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Jadi kalau ada yang masih mengeluh, ya berarti dia tidak mau diatur. Bangsat. Kurang ajar kan? Iya. Berani melawan Tuhan itu namanya. Durhakanya double, lebih dari durhaka dari orang tua ya. Saya perkenalkan, nama saya Jefferson, saya asli dari timur. Ada di sini yang tahu Kupang? Kupang, tahu ada? Ada yang punya kenalan orang Kupang? Oh ya, kenalan sama saya biar jadi ada kenalan orang Kupang. Terima kasih Ibu, luar biasa. Kupang itu terkenal dengan tagline-nya begini, sekarang sumber air sudah dekat. Kami tidak terlambat sekolah lagi. Kalau masih terlambat karena saya sudah di Purbalingga. Luar biasa. Mantap kakak, di sini buka streaming Misbar. Hajar. Kakak so terbaik. Oke. Terima kasih banyak. Datang di sini nonton sama-sama. Ini kita punya waktu berapa menit ini? Saya ikuti rundown acara saja 10 menit, oke, mungkin saya tidak sampai ya. Perkenalkan, nama saya Jefferson, saya asli dari timur dan saya baru saja menyelesaikan kuliah di bidang kesehatan. Dan saya ingat waktu saya kuliah itu dosen saya pernah bilang begini, karena di kelas kami itu banyak orang timur yang ambil jurusan kesehatan. Jadi dosen saya tanya begini, kalian ini kenapa banyak sekali yang mengambil jurusan kesehatan, orang timur ini? Terus orang timur, ya kami jawab begini, kami bukan tidak mau mengambil jurusan-jurusan yang lain seperti ekonomi atau teknologi informatika. Tapi buat apa? Ekonomi di sana masih kurang, apalagi teknologi. Sumber air saja baru dekat. Kami juga bukan tidak mau mengambil jurusan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. Tapi jangankan bahasa Inggris, kosakata bahasa Indonesia saja itu kami masih kurang. Sedangkan kupu-kupu malam kami pikir itu kunang-kunang. Karena binatang yang kelihatan malam hari di sana itu hanya kunang-kunang. Selain itu gelap semua. Hitam semua. Hitam semua. Jadi jangan berpikir bahwa di sana tidak ada pecun. Tidak ada gadis apa ya? Tidak ada PSK. Iya, jangan berpikir begitu. Hanya karena mereka berdiri di jalan tidak kelihatan. Tidak ada lampu jalan. Mereka harusnya pakai baju manik-manik ya, biar menyala-menyala gitu. Tapi listrik tidak ada. Waduh. Ini ke distrik terus ini. Luar biasa, hacker yang luar biasa ini. So terbaik ini ya. Saya juga seorang yang sudah menikah ya. Saya menikah itu sudah hampir 8 tahun. Tapi sampai sekarang saya belum punya anak. Iya, saya sedih. Tapi saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Meskipun saya lihat ada yang belum menikah tapi sudah punya anak. Kurang ajar. Ada begitu ya. Terus kalau saya tanya, kalian kan belum menikah, kenapa sudah punya anak? Oh, ini kecelakaan.
Berarti saya harus tabrakin diri baru saya dapat anak. Berarti program pemerintah untuk menekan jumlah penduduk melalui keluarga berencana itu percuma saja. Harusnya pemerintah lebih menerapkan tertib lalu lintas biar tidak terjadi kecelakaan. Dapat ya logikanya ya. Dapat tidak nih? Itulah teknik stand up comedy itu begitu. Simple tapi membawa makna yang luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Masih semangat ya? Saya ingat ketika saya masih kecil itu, saya ingin sekali tumbuh besar dan menjadi orang dewasa. Iya, saya ingin sekali menjadi tumbuh besar dan menjadi orang dewasa. Karena buat saya waktu kecil, hanya orang dewasa yang bebas melakukan apa saja. Contoh ya, orang dewasa boleh nonton film anak kecil. Sedangkan anak kecil, ya tidak boleh nonton film orang dewasa. Padahal logikanya, anak kecil akan tumbuh menjadi dewasa, iya kan? Tidak mungkin orang dewasa kembali menjadi anak kecil. Kalau bersikap seperti anak kecil mungkin saja. Karena dalam dunia medis pun seperti itu. Orang yang semakin tua akan berperilaku seperti anak kecil. Tetapi tidak akan kembali menjadi anak kecil. Padahal ketika saya dewasa, baru saya tahu lebih baik saya jadi anak kecil lagi. Karena sekarang film-film dewasa justru diperankan oleh anak kecil. Sinetron cinta sekarang itu diperankan oleh ABG labil yang mungkin belum tamat SD. Hanya karena generasi micin yang membuat pubertas mereka lebih cepat, jadi akhirnya umur 13 tahun mereka sudah terlihat seperti 32 tahun. Ini pesan moral ya, tepuk tangan buat kalian semua. Pesan moral ini. Jadi saya tidak mau aja sekedar stand up, tapi saya mau membawa sesuatu buat kalian semua yang nonton sini. Apalagi yang live streaming di rumah, pasti mereka juga mendapatkan pesan yang kita bawa. Tepuk tangan buat stand up Purbalingga yang sudah bekerja sama untuk mengadakan acara ini dengan dengan Misbar ya. Dan satu hal lagi yang saya sangat ingat waktu saya kecil, ada istilah ketika hari pahlawan itu harus ada yang namanya perjuangan. Pernah dengar Hari Raya Kartini? Hari Raya Kartini tanggal berapa ya? Ibu, tanggal berapa? 21 April. Nah, Hari Raya Kartini untuk di Pulau Jawa atau lain sebagainya memakai kebaya dan konde itu biasa saja. Tapi kalau di NTT itu tidak biasa. Mereka membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Bayangkan, orang NTT itu keriting semua. Kalau pasang konde ya mental. Pasang konde ya mental. Tapi mereka tetap mau berusaha dengan cara catok. Pakai setrika. Setrika arang, soalnya kalau setrika listrik konslet. Pakai alat catokan turun mesin lah. Terus mereka juga harus make up 3 lapis. Iya, biar sinkron sama mereka, biar tidak jatuh belakang ya. Karena berat di konde kan. Mereka make up 3 lapis. Lapis pertama itu odol. Lapis kedua alas bedak, biar putih benar. Dan lapis ketiga itu bedak yang sudah diformalin, biar awet. Karena buat mereka itu yang dinamakan habis gelap terbitlah terang. Hari Raya Kartini ya. Saya juga senang dengan beberapa anggapan, tapi saya kurang setuju juga dengan beberapa kebudayaan di masyarakat, yaitu mereka lebih senang nonton sinetron daripada nonton berita. Padahal apa yang ada di sinetron pasti ada di berita. Cerita yang berbelit-belit, judul yang menjebak, semua ada di berita. Dan kalau mau dibilang berita-berita sekarang itu lebih luar biasa. Ada cinta segitiga berujung maut, kopi maut, semua maut-maut, hanya korupsi yang budaya. Hajar terus. Dan saya senang saya bisa datang ke sini berkumpul bersama dengan teman-teman di sini di Purbalingga, karena saya itu
masih apa ya, masih buta dalam bahasa Jawa. Saya tidak terlalu mengerti bahasa Jawa. Jadi yang saya tahu itu hanya bahasa-bahasa jorok saja. Iya, karena saya diajar ya itu yang bahasa-bahasa jorok saja. Iya. Jadi ini, aduh, saya kalau mau bicara nanti saya takut kena blokir lagi ini. YouTube, ya. Karena mereka ajar bahasa-bahasa jorok. Saya pernah hampir ditampar di tukang parkir di sana. Gara-gara saya bilang kancut. Iya. Karena mereka bilang itu permisi. Tapi itulah, dimanapun kita berada. Karena orang kalau ke NTT juga pasti yang kita ajar ya itu. Biar nanti kena pukul ya rame-rame. Tapi itulah budaya ya, budaya. Kadang orang lebih budaya negatif, orang lebih tonjolkan dibanding budaya positif. Padahal saya yakin dan percaya bahwa di Purbalingga ini memiliki budaya-budaya yang luar biasa. Oke, sebelum saya tutup ke yang terakhir, saya ingin membawa kita ke satu statement, yaitu cinta monyet. Pernah dengar ya istilah cinta monyet ya? Menurut saya istilah ini kurang pas karena akan membuat orang tua jadi kurang antisipasi. Contoh, kalau ada anak kecil atau anak yang masih SMP pacaran, terus kita tanya, kita kasih tahu ke orang tuanya, Pak, anak bapak kan masih kecil, kenapa dibiarin pacaran? Ah, tenang saja, paling itu cinta monyet. Tiba-tiba anaknya hamil. Terus kita bilang, Pak, anak bapak itu hamil. Nah itu, anak monyet sudah jawab tuh. Jadi tidak lucu lagi. Sudah tahu. Sudah tahu, di heckling parah-parah ini, ngeri. Ini penampil berikut siapa? Siap-siap. Heckler banyak ini. Gokil. Jadi perlu diketahui bahwa itulah asal mula dari Sun Gokong ya. Jadi perlu digarisbawahi, Sun Gokong itu sebenarnya anak haram. Saya Jefferson Maskati, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat kalian semua. Iya, terima kasih buat Mas Jefferson Maskati. Terima kasih banyak, iya. Mbak.